Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian nih yang nggak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform Palugada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet. Digaris bawahi, ribet gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi seliramu tuh makin sirno ojo tangi kanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kan tak putusi Tujuh sembarang Wujulai Hai Rek, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode 194. Dan di episode kali ini aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Mau ngomong apa ya? Lupa jadinya. Mau ngomong apa anjir? Opening ini aku agak sedikit bingung galau. Mau bahas apaan? Coba sih kita cek-cek dulu lah di noise. Apakah ada komentar-komentar yang harus kita komentarin nih? Udah kehabisan topik saya. Oke. Ntar dulu. Ya, di noise ada satu komentar di episode Hotel Cirebon. Dia bilang uploadnya malam bener. Iya, karena apa ya? Banyak kesibukan. Pulang kerjanya akhir-akhir ini malam terus sih. Jam 9, jam berapa gitu udah nyampe rumah. Jadi baru jam 10 baru bisa upload gitu ya. Ya maklum, saya adalah wanita pekerja keras gitu. Apa aja gue kerjain. Masa iya gue yang udah bekerja keras banting tulang kayak gini ya kan. Gak takut sama panas, item gue terabas sampai tangan gue belang. Gue masih bisa masih bisa untuk bisa diajak hidup susah gitu. Tapi masih ada yang mau nyanyain gue gitu ya. Sakit banget rasanya. Kalau masih ada yang mau nyanyain, kalau gue udah segini panjangnya perjalanan gue, curcol jadinya. Ya kayak gitu dah. Jadi harap maklum ya kalau misalnya uploadnya akhir-akhir ini malam-malam terus karena ya banyak kesibukan. Jadi mau nggak mau biasanya jam 8 nih uploadnya molor jadi jam 10 gitu. Oke. Langsung aja kita bacakan cerita pertama nih. Dan cerita pertama ini datang dari Google Form. Judulnya adalah Asrama Pinggir Hutan. Dari judul aja kayaknya udah serem kali ya nih cerita. Semoga aja bisa menambahkan dosis horor kalian nih. Hai Kak Ana, perkenalkan aku Radit
dari Provinsi Riau. Halo Riau. Kali pertamanya aku bercerita atau mendeskripsikan apa yang aku alami saat aku masih duduk di bangku SMP. Jadi, aku ini baru lulus SMP pada tahun 2020. Berarti sekarang masih SMA. Dan juga sesuai judul, aku bersekolah di sebuah pondok, letaknya itu di suatu provinsi yang berawalan R, Riau. Dan juga terletak di kota berawalan D, Dumai. Ya. Pada tahun pertama aku tinggal di sana, sama sekali nggak ada apapun yang aneh-aneh terjadi pada aku. Lalu pada tahun kedua, tepatnya saat aku duduk di bangku kelas 8, disitulah kejadian-kejadian aneh bermunculan. Berikut hal-hal yang aku dan teman-temanku alami. FBI Kak Ana, untuk nama temanku semua pada aku samarkan ya, soalnya aku tidak memiliki izin untuk mengatasnamakan mereka. Dan memang asramaku ini terletak di pinggiran hutan lindung, yang mana isi flora dan faunanya itu beragam ya. Paling sering kami lihat sih kayak gajah dan juga kadang-kadang harimau lewat juga. Cerita yang pertama, waktu itu setelah pengantaran para santri belum berlangsung lama, kira-kira 2 atau 3 hari, aku sakit dan gak bisa duduk dengan tenang. Kata temanku yang tahu dan pernah mengalaminya itu terkena penyakit angin duduk. Nah, di hari itu juga karena kejadian aneh kurasakan pertama kali ketika aku di pondok. Waktu itu pas mau sholat maghrib, kan semua santri itu silatnya pada di sholat kali ya. Sholatnya pada di masjid semua. Nah, waktu gue sakit, gue minta temenin sama temen gue biar ada kawan ngobrol doang. Nah, sebut saja namanya ini Andi. Pas azan berkumandang, belum terjadi apa-apa Kak. FBI, buat para pendengar termasuk Kak Ana, asrama tempat tinggal gue ini berdekatan dengan masjid-masjid. Kira-kira jaraknya hanya 50 meteran lah. Di sebelah kanan asramaku itu terdapat satu asrama lagi yang berwarna kuning. Sedangkan asramaku warnanya putih. Lalu di bagian kiri asrama gue itu terdapat pos security dan depot air. Lanjut, entah mengapa malam itu rasanya dingin tapi tidak berangin. Posisi gue tidur itu mengarah ke jendela, jadi tempat tidur gue itu ranjang tingkat. Nah, gue tidur di bagian atas dan si Andi ini ada di sebelah gue. Dan kebetulan juga ranjang gue ini terletak pas di depan jendela. Jadi pas aku bangun itu apa sih? EMG itu apa? Oh, pas bangun itu emang udah luar aja view-nya. Lanjut, kala itu Andi tengah tidur karena kecapean. Dan gue entah mengapa tidak bisa tidur sama sekali. Dengan nafas yang berat, badan yang sakit, gue terpaksa harus pasrah akan hal yang menimpa gue. Tiba-tiba saat para santri selesai sholat maghrib, biasanya ada teman-teman gue yang cabut buat santai-santai di kamar. Maklum, namanya juga santri. Nah, pas itu gue lihat tuh ada sosok yang mirip banget sama temen gue. Sebut saja namanya Pablo. Nah, udah kebayangkan? Oke, lanjut. Gimana tadi? Herannya, pas gue panggil tuh anak, Pap, woi, Pap. Tuh anak nyelonong masuk ke arah
lemari-lemari yang ada di kamar gue. Nah, FBI lagi nih kak. Bentuk kamar gue inilah yang satu-satunya kamar paling unik. Bentuk kamar gue ini letter L. Jadi kayak sisi pertama itu untuk kasur-kasur dan yang sisi lainnya itu untuk lemari-lemari. Nah pas aku manggil tuh anak dan gak dijawab-jawab juga, aku kesel dong. Aku lihat ke arah si Pablo pergi tadi. Aduh. Herannya kok gak ada orang sama sekali. Aku takut dong. Di situ aku udah berpikiran yang aneh-aneh. Aku bangunin tuh si Andi untuk memastikan kemana si Pablo tadi, dan pas dicek sama Andi gak ada siapa-siapa. Saat kejadian malam itu aku udah gak berani lagi berpikiran yang enggak-enggak. Malam itu juga aku tanyain ke Pablo, betul gak dia tadi yang ke kamar? Malahan jawaban dia itu yang buat aku makin merinding. Dia bilang kalau gak ada orang yang balik kala itu. Kami semua dengar ceramah dari salah satu ustadz kami. Lalu aku pun mencoba untuk melupakan kejadian itu. Kejadian selanjutnya sih yang aku alamin, mungkin kalian para pendengar juga sering yang kayak beginian. Kayak suara cewek nangis, ketawa, suara rame-ramean, dan lain-lain. Mungkin hanya ini aja kak dari saya. Maybe next time kalau berkesempatan lagi buat nulis lagi. Gimana sih? Kalau berkesempatan lagi buat nulis lagi, koma. Soalnya ini belum semua yang aku alamin sama teman-temanku. Masih banyak lagi dan tentunya membuat kisahku di asrama menjadi berkesan. Sekian, terima kasih. Nomor WA gue 0831 900 0000 banyak koma kosong. Ngasih nomor WA lagi. Iya ntar gue WA ya. Say hello, hai, gue Ana dari podcast Kisah Horor nih. Aduh, masih SMA sih. Coba kalau udah gede ya, udah umur 33 kek, 31 seumuran gitu. Kita gebet kawan, hei. Trauma aku sama yang bocil. Takut trauma yang kayak kemarin sama junior aku tuh yang si Ega anjing itu. Kayak gitu deh. Oke. Thank you banget buat, sebenarnya sih namanya dia bukan ini, dia minta disamarin. Namanya Radit tuh ya, nama samarannya Radit. Buat ceritanya tentang pengalamannya diganggu waktu di asrama, dan asramanya itu berada di pinggir hutan. Yang kita tahu di daerah sana Riau masih banyak hutan-hutan juga di sana. Beda sama yang di Surabaya ya. Kalau di Surabaya itu full, tidak ada hutan sama sekali. Ada yang namanya hutan mangrove. Kalau mangrove itu kan hutan buatan gitu ya, bukan hutan asli. Kalau hutan asli yang gue tahu itu kayak di Banyuwangi itu, yang namanya Alas Baluran. Wah, Alas Baluran, Alas Ketonggo itu masih apa ya? Asli lah. Kalau mangrove kan buatan. Aduh, pilek. Gue mau cerita apa ya? Ya mungkin itu hal-hal seperti itu udah biasa kali ya yang kita sering temuin dimanapun kita berada. Dan paling banyak juga di podcast Kisah Horor ini kebanyakan teman-teman yang ngirim cerita itu adalah kebanyakan hantu duplikat. Hantu duplikat itu hantu setan atau jin yang biasanya itu yang kita lihat itu menyerupai seseorang yang kita kenal. Entah itu menyerupai orang tua, menyerupai teman, menyerupai adik, menyerupai pacar atau bos kita dan lain-lain gitu loh. Ya gimana ya, biasa itu iseng namanya, hanya perkenalan aja. Ini kemarin ya, gue mau cerita nih, ini masih ada nih teror di kamar gue, di rumah gue ini ya. Aduh batuk coy, sorry. Jadi pas kemarin itu gak salah malam 1 Suro itu tanggal 30 itu malam 1 Suro ya kan. Gak salah tanggal 2 kemarin itu di kamarku
itu kedengeran ada suara kayak orang bersenandung. Senandungnya tuh kayak gini. Kayak gitu-gitu. Gitu. Paling cuma sepersekian detik lah. Tapi suaranya itu agak samar-samar gitu. Enggak, maksudnya yang bukan yang jelas, yang keras gitu, enggak. Kedengaran jelas tapi suaranya lirih banget. Dan itu berada di depan kamarku, pas di depan kamar. Nih, gua kira itu adalah tetangga, ya kan. Mungkin masih lagi melekan tuh di depan, ya kan. Setelah itu bunyi hilang, 2 menit, 1 menit, 2 menit kemudian aku tuh mau keluar kamar gitu kan, mau ke kamar mandi. Ini posisi kan kamar tuh gak pernah aku tutup Kak pintunya. Selalu aku buka gitu pintunya ya. Nah pas mau ke toilet, jadi balkonku tuh kan kelihatan bawah tuh. Aku cek, ada tetangga gak ya masih melekan. Ternyata kosong, sepi, gak ada orang sama sekali. Itu gue merinding minta ampun tuh. Tapi ya biasa aja sih, masih ya mungkin masih gangguan-gangguan yang kemarin-kemarin dengan hantu yang sama gitu ya. Mikir gue adalah kuntilanak tuh. Nah kemarin hari Kamis itu ada teman mamaku itu tiba-tiba datang ke rumah. Ya bisa dibilang dia tuh kayak yang punya ya indigo gitu, kayak apa kayak gue nggak tahu ya. Jadi dia tuh datang ke rumah terus bilang sama aku, pas itu posisinya aku masih belum pulang kerja gitu. Dia bilang, "Bu, di atas di deket kamarnya Ana itu ada genderuwo." Bilang gitu. Mamaku kaget dong. Wah, genderuwo? Tapi yang diliatin Ana itu putih-putih, kuntilanak. Kok genderuwo? Iya, ini ada 2. Genderuwo sama kuntilanak. Cuma kalau kuntilanak itu kan di depan dekat rumahku tuh kan ada rumah kosong tuh. Rumah yang udah tahun-tahunan kosong. Nah kalau kuntilanak itu tempatnya ada di rumah itu. Kalau genderuwo itu emang ada di rumah ini gitu. Maksudnya di rumahku ini. Jadi kalau kuntilanak itu emang suka seliweran aja. Kayak gitu. Ya aku kira nih kuntilanak sama genderuwo udah nikah gitu terus bakal punya anak yang namanya tuyul atau grandong gitu kan. Gue gak tahu sih. Tapi katanya sih kayak gitu. Percaya gak percaya gue gak tahu ya. Gue bukan orangnya skeptik. Enggak. Tapi kalau misalnya ada orang nih yang mengaku-ngaku punya punya kelebihan kayak gitu. Kok skeptis. Punya kemampuan yang seperti itu ya gue percaya aja sih kalau misalnya ada orang yang bisa ngeliat. Tapi kalau misalnya ada orang yang terlalu mengaku-ngaku gue nggak percaya. Itu dah bisa dicatat tuh ya. Nggak ada apa-apa sih. Ini posisinya gue rekaman juga tengah malam anjir, jam 12 malam nih. Oke, next lanjut ke cerita berikutnya. Cerita berikutnya ini aduh, sorry ya kalau batuk-batuk. Cerita berikutnya ini datang dari email. Aduh, judulnya adalah Penampungan Mobil Bekas Kecelakaan. Cerita ini datang dari Titi namanya ya. Oke. Di belakang rumahku terdapat sebuah tanah kosong Kak, yang sedikit ditumbuhi pepohonan. Daripada kosong begitu aja, tetanggaku memanfaatkan lahan itu dengan menampung mobil bekas kecelakaan yang akan didaur ulang. Darah dan potongan tubuh korban kecelakaan kadang-kadang masih tertinggal di lokasi. Jadi aku tuh punya adik cowok Kak, sebut saja namanya Kiki. Nah Kiki ini suka main sampai larut malam. Suatu ketika adikku ini pulang malam seperti biasanya. Dia melirik ke arah timbunan mobil. Ya Kiki ini hanya menghela nafas. Ada mobil baru di sana.
Sepertinya baru ada kecelakaan. Lalu Kiki mengetuk pintu. Tak lama pintu dibuka. Lalu dia ditarik masuk. "Kenapa toh Bu? Kok tiba-tiba narik?" ujar Kiki heran. "Tadi di belakangmu Ki, ada anak kecil, badannya metot, miring. Bilang kalau ingin masuk," ujar ibuku sambil berlalu, meninggalkan Kiki melongo. Nah, Kiki ini Kak, anaknya lumayan cuek, walaupun seringkali dapat peringatan agar enggak pulang malam. Karena saat itu belum kena batunya, dia tetap cuek aja. Hingga suatu malam, seperti biasa nih, adikku pulang malam. Saat hampir mendekati rumah, dia itu merasa ada yang aneh. Ada sesuatu bergerak di dekat tumpukan besi itu. Semakin dekat, semakin terdengar suara. Awalnya Kiki ngira adiknya atau adikku yang paling kecil itu nangis. Tapi itu gak mirip suara adikku. Kiki mulai menajam pendengarannya. Ternyata itu suara rintihan orang dewasa. Saat hampir dia mengetuk pintu, dia tersadar benda bergerak itulah yang mengeluarkan bunyi. Benda itu menggeliat seperti kesakitan, lalu berputar sehingga Kiki tahu kalau benda itu adalah pocong. Kiki yang hendak mengetuk pintu pun gak jadi. Dia memilih kabur ke rumah temennya. Belum habis penderitaan si Kiki ini Kak. Saat dia berlari ke rumah temennya, di atas rumah temennya ada kuntilanak bertengger menatap tajam ke arah Kiki. Setelah itu Kiki berdiri di depan gang rumahnya sambil menunggu kalau ada yang mau mengantar masuk sampai pagi. Suatu malam, aku sama temen aku Rara sedang menonton TV bareng. Tiba-tiba temanku ini nyeletuk. "Mbak, dengar suara nangis gak?" "Enggak tuh, halusinasi kamu aja Ra," ujarku sambil tetap mandang TV. Rara pun akhirnya cuek. Namun suara itu terdengar semakin jelas. "Mbak, kayaknya dari mobil-mobil penyok itu. Serem banget nangisnya," ujar Rara. "Ah, lebay kamu Ra. Aku aja gak denger apa-apa," balesku. Esoknya Kiki masuk rumah, langsung tidur. Ibunya heran nih, karena dia gak pulang. Padahal semalam itu ibuku sama bapakku ini nyari-nyariin dia. Setelah ditanyain, dia cerita kalau ada pocong nangis di tumpukan mobil penyok. "Nah, bener kan Mbak?" ujar Rara. "Au Ara," ujar aku, lalu aku berlalu aja ninggalin Rara dan yang lainnya. Tetanggaku punya peliharaan monyet. Suatu hari ada kecelakaan yang menewaskan seluruh isi mobil. Nah, malamnya monyet ini ribut banget. Dia mencak-mencak sambil menjerit-jerit. Si pemilik lantas menengoknya. Begitu ditengok, tuh monyet diam. Ditinggal agak lama, dia mencak-mencak lagi. Lalu si pemilik inisiatif menengok dari jendela. Di sana duduk seorang anak kecil dengan kepala dan baju berlumuran darah. Anak itu menekan kepala monyet dari atas dan bawah. Wanjir. Lalu samar terdengar suara, "Aku tadi begini." Si pemilik langsung mengambil sapu lidi dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Seperti tadi, monyetnya langsung tenang. Lalu si monyet digenggamkan sepucuk lidi dan ditinggal masuk. Sampai besoknya tak terdengar si jeritan si monyet. Besoknya di ujung lidi ada noda merah. Nah, rumahku ini Kak punya pintu samping yang langsung ke kuburan mobil itu.
Suatu malam ada suara orang nangis. Tampaknya mereka sudah terbiasa dengan gangguan itu. Aduh, sakit, tolong. Suara rintihan itu memang terdengar menyakitkan. Tak lama suara itu hilang. Namun pintu samping ada yang mengetuk. Wis, jangan dibuka, ujar ibuku. 3 kali ketukan tak digubris. Ketukannya hilang dan kembali jadi suara tangisan. Lalu besoknya ada bekas jejak berwarna merah dari pintu samping ke arah tumpukan mobil itu. Malam itu hawa terasa panas. Bapakku pun merasa kegerahan. Dia beranjak pergi ke teras rumah. Setelah menutup pintu, Bapak tiduran. Angin berhembus membuat mata jadi berat. Bapak memutuskan menghisap rokok dulu. Pas rokok disulut, terdengar suara jeritan disusul bunyi tabrakan kenceng banget. Rokok yang menyala beserta koreknya terlempar. Si rokok mengenai paha hingga membuat Bapak berjingkak. Langsung aja Bapak menuju asal suara, yaitu kuburan mobil. Sementara itu, apa yang dilihat berbeda. Di sana sangat sunyi. Tak ada siapapun. Tak ada apapun juga. Sadar habis dikerjai, beliau melengos, mematikan rokok dan masuk ke rumah sambil memaki dalam hati. Sekian cerita dari aku, Kak. Masih banyak cerita yang aku ceritakan tentang pengalaman di kuburan mobil ini. Semoga cerita dari aku ini bisa menambah dosis horor kalian semua. Thank you, Kak Ana. Oke, thank you buat Titi ceritanya ya. Tentang penampungan mobil bekas kecelakaan. Ini sebenarnya juga serem banget sih ya. Kalau misalnya kita tinggal di suatu tempat yang tempatnya ini tempat penampungan mobil bekas kecelakaan. Ini gue ada sedikit cerita nih. Gue inget tentang mobil bekas kecelakaan. Jadi gue kan pernah kerja di sebuah perusahaan karoseri. Nah, perusahaan karoseri ini adalah perusahaan yang bikin truk, terus repair juga ya, terus habis itu bikin baru juga, dump truck, tangki air, ambulans dan lain-lain kayak gitu-gitulah pokoknya. Nah, suatu hari itu ada orderan masuk, itu sebuah ambulans gitu. Ini ambulansnya bukan ambulans punyanya rumah sakit, bukan. Lebih tepatnya ambulans keliling. Jadi ini ambulans juga mobil jenazah atau apa aku nggak tahu gitu. Ini sebenarnya bukan pekerjaanku, melainkan dulu ada yang namanya gudang 1, gudang 2. Kalau gudang 2 itu yang ngerjain tangki air, truk, ngerjain box alumini dan lain-lain kayak gitu. Itu kerjaan gua di BP2 ya. BP2 nyebutin nama perusahaannya nih. Di gudang 2. Nah, untuk ambulans dan lain-lain itu di gudang 1. Ambulans, bis, terus apa lagi ya, mobil pelayanan kayak gitu-gitu itu ada di gudang 1. Nah, gudang 2 itu ada di belakang sendiri. Nah, suatu ketika aku tuh lembur untuk di gudang 2. Nah, gudang 1 ini nggak lembur. Tapi kalau office-nya itu ada di gudang 1. Jadi pas waktu itu posisinya di kantornya yang gudang 1 ini belum pulang. Jadi kantornya gedung 1 ini ada ruangan bos, sekretaris, purchasing, habis itu PPIC, terus HRD gitu. Kalau di gudang 2 itu cuma kayak PPIC, gudang, terus purchasing, kepala gudang dan tukang-tukang lainnya. Kan gue ada di belakang tuh. Nah, waktu itu gue ke depan untuk minta uang lemburan gitu kan, uang makan gitu kan, buat anak-anak lembur.
Jadi mau gak mau gue ngelewatin area tempat mobil ambulans yang bekas kecelakaan atau yang mobil-mobil repair itu parkir. Itu ada di tengah-tengah. Itu tempatnya gelap banget. Entah kenapa bos gue itu kayaknya irit listrik gitu ya, hemat listrik gitu. Jadi segitu luasnya tempat, segitu luasnya gedung itu dimatiin lampunya. Jadi kita cuma bermodalkan senter guys, ya kan. Masuk ke sana itu bermodalkan senter. Dari tengah ke depan itu kita bersenter ya. Pas gue jalan itu sama temanku untuk minta uang lembur itu aman-aman aja. Biasalah, nggak ada hambatan atau apapun. Itu sekitar jam 6:30 nggak salah. 6:30 atau jam 7 gitu. Nah selesai gue balik juga aman. Nah selesai lembur itu nggak salah jam, anak-anak sih belum pulang. Karena anak-anak harus deadline hari itu juga harus jadi. Tapi gue pulang duluan, itu gak salah jam 8:30 aku pulang. Waktu pulang itu gue jalan sendirian tuh ngelewatin area itu. Pas ngelewatin di situ tiba-tiba kayak ada bunyi apa ya, kayak bunyi per yang dienjut-enjut tapi bunyi nyik 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 gitu-gitu udah. Nah gue kira itu kan apa namanya tikus atau apa gitu yang di situlah apa segala macam gitu. Gue mikirnya pokoknya yang positif aja. Tapi ini bunyinya tuh kayak terus-terusan nyik 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 nyik. Itu kayak model jok yang pernya udah jebol gitu, terus diduduk pokoknya didudukinya itu kayak dibuat main-main gitu loh, jadi bunyi nyik 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 gitu. Nah gue senter tuh pakai flashnya handphone gitu kan, nggak ada apa-apa. Gue senter sekeliling karena di situ kan nggak hanya unit ambulans saja, ada truk-truk juga, ada wing box, ada segala macam gitu. Itu nggak ada apa-apa cuy. Ada unit-unit build up juga kan, nggak ada apa-apa. Terus gue jalan lagi, bunyi lagi. Dan gue sadar itu bunyi ada di ambulans itu tadi. Gue merinding, gue lari, gue pergi ke parkiran, udah pulang. Besoknya gue cerita sama teman gue. Terus tadinya gue nggak tahu itu mobil bekas kecelakaan abis ngangkut orang meninggal. Itu gue nggak tahu. Tapi pas gue besok harinya cerita, pas masuk kerja gue cerita sama teman gue cerita kalau itu mobil repair. Habis kecelakaan. Nah pas kecelakaan itu bawa jenazah tapi posisinya jenazahnya itu mau dibawa ke rumah sakit gitu. Nah jenazahnya itu juga korban kecelakaan gitu. Anjir kan. Tapi pas kecelakaan itu si sopir selamat gitu. Ya cuma tabrak gitu yang bikin samping kanan itu penyok gitu loh, yang harus di repair gitu. Serem sih anjir. Dan sampai sekarang gue masih kebayang-bayang sih kalau misalnya gue kerja di tempat situ itu kalau kalian kalau kalian bekerja di sana pada saat ini posisi di situ itu kalian bakal ngerasa ngeri dan serem banget karena emang gelap banget gitu kalau malam. Udah sore tuh gelap banget. Bos gue nggak mau nyalain lampu, mungkin hemat kali ya. Tapi justru yang bikin serem itu ya itu tadi karena gak dinyalain lampu. Gedung segede luasnya itu gak dinyalain lampu sama sekali. Gitu guys. Oke, kayaknya cukup sekian dulu cerita dari aku ini di episode 194. So buat teman-teman semua nih, kalau kalian penasaran dengan cerita-cerita lainnya, kalian bisa langsung aja dengerin podcast Kisah Horor di Spotify. Karena di sini banyak banget cerita horor yang udah terkumpul dari episode 1 sampai 194 ini. Bayangkan udah berapa cerita ini yang gue bawain di podcast Kisah Horor. Berarti udah berapa banyak pendengar podcast Kisah Horor yang berantusias ngirimin ceritanya ke podcast Kisah Horor. Kalau misalnya 194 kali 3 berapa cuy? Udah ratusan cerita, hampir ribuan gitu ya. Jadi buat kalian semua, kalau kalian pengen nama-nama dosisnya, kirim cerita ke podcast Kisah Horor di email podcastkisahhoror@gmail.com atau DM Instagram podcast Kisah Horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast Kisah Horor. Oke? Akhirnya saya undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast Kisah Horor.
Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.